Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, Ustadz Fauzan yang saya banggakan, dan para teman-temanku sekalian yang saya sangat cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang saya banggakan dan hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Alia Mardiatul Khairiyah. Saya dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Propetik. Manusia pada zaman sekarang, perlakuan terhadap pendidikan itu ada dua. Yang pertama itu adalah pendidikan sekolah, dan yang kedua adalah pendidikan propetik. Bagaimana kita menyimbangi keduanya? Apakah kalian tahu apakah perbedaan antara pendidikan sekolah dan pendidikan propetik? Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Terlebih dahulu, pendidikan sekolah adalah pendidikan yang membahas tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah saja. Contohnya, pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan propetik itu adalah pendidikan karakteristik yang merujuk kepada karakter seorang siswa, baik itu tingkah laku ataupun sifatnya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu pendidikan propetik, di sini saya akan membahas tentang propetik saja, tidak dengan pendidikan sekolah. Nah, kita harus mengetahui apa itu propetik. Propetik itu diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya adalah kenabian. Nah, jadi secara garis besar, pendidikan propetik adalah pendidikan kenabian. Ya, pasti teman-teman sekalian juga sudah mengetahui. Pendidikan propetik itu adalah pendidikan kenabian. Sifat-sifat nabi yang tertanam dalam jiwa kenabian itu pasti akhlak yang baik. Gak ada nabi yang mempunyai akhlak yang buruk. Semuanya nabi mempunyai sifat yang baik. Seperti dalam buku-buku tauhid yang ada di sekolah-sekolah itu selalu diajarkan tentang sifat nabi itu ada 4. Pertama, sidik yang artinya jujur. Yang kedua itu amanah yang artinya dapat percaya. Yang ketiga itu tabligh, menyampaikan berita-berita baik. Dan yang keempat itu adalah patonah. Itu adalah sifat-sifat nabi yang 4 itu. Nah, bagaimana sifat nabi yang 4 itu tertanam dalam jiwa kita masing-masing sebagai manusia yang biasa, yang bukan nabi gitu kan. Bagaimana sifat yang 4 itu tertanam dalam diri kita sehingga kita mempunyai sifat terpuji. Nah, maka dari itu pendidikan propetik ini sangat berperan dalam perkembangan siswa. Bagaimana cara kita menerapkan pendidikan propetik dalam kehidupan sehari-hari? Hal yang harus kita ketahui bersama, pertama itu adalah kita harus mempunyai sikap yang baik dan niat yang baik. Nah, bisa menerapkan pendidikan propetik itu dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga, dan dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah itu guru yang paling berperan dalam pendidikan propetik, karena guru akan mendidik seorang siswa itu menjadi seorang siswa yang baik dan benar. Yang kedua, pendidikan propetik diamalkan di rumah. Itu yang berperan itu adalah orang tua. Orang tua yang harus mendidik anak itu menjadi anak yang baik. Bagaimana? Dengan cara mengajarinya sikap tata krama yang sopan dan santun. Dan yang ketiga adalah pendidikan propetik yang diamalkan di lingkungan. Itu berhubungan dengan teman-teman. Nah, kita harus pintar memilih teman. Ketika kita punya teman baik, kita akan terbawa baik. Dan ketika kita punya teman buruk, jangan sampai kita terbawa buruk, tapi kita harus
menjadikan teman yang buruk itu menjadi teman yang baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah pendidikan propetik adalah pendidikan kenabian yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang siswa dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan sekolah itu harus seimbang dengan pendidikan propetik, karena ilmu tanpa akhlak itu akan menjadi sombong. Seperti siapa? Akan menjadi seperti Fir'aun, Namrud, Abroha, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh besar orang yang punya ilmu tapi gak ada akhlak atau gak punya iman. Nah, ketika ilmu didasari dengan akhlak dan iman yang benar, akan menjadikan ilmu itu menjadi bermanfaat dan menjadi amal jariah insya Allah mungkin bagi kita semua. Ya, seperti dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bersabda, idama tal insanu in qata amaluhu illa bisalasin sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awal din solihin yad'ulah, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ketika manusia itu mati, otomatis semua terputus amalannya. Semua yang ada di dunia itu semuanya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama itu sedekah jariah, yang kedua itu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga itu adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Seperti guru saya bilang, ketika kita menjadi orang besar, jadilah orang besar atau pendamping orang besar atau menjadi inspirator bagi terlahirnya orang besar. Nah, terus ada juga banyak pepatah lain gitu kan, seperti Imam Syafi'i juga mengatakan dalam syairnya, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi, dan cahaya itu adalah cahaya Allah itu la yuhdalil asi, tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Nah, jadi di sini jelas banget gitu kan bahwasanya pendidikan propetik itu emang sangat mempengaruhi dalam pendidikan sekolah dan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya karena saya di sini masih belajar, yang salahnya itu dari saya sendiri dan yang benar itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aktafi bihadzal qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.